Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang pemuda yang tidak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur, dia langsung mendapatkan siksaan? Tanya salah satu kawannya. Benar, orang tersebut langsung mendapat siksa, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya, kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tak mendengar apapun. Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan, batin si pemuda. Di saat itulah terbesit niat untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya debat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hai Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata, Abu Nawas. Tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah. Duduklah bersama kami, biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu, dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Ya, saya pernah. Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa. Saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang.
Padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana.
Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja," ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai.
Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya, mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian, ia menyempatkan waktunya untuk menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan, titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Hai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini. Tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung menu hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya.
Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit, Abu Nawas. Aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta baginda raja. Bedanya adalah ketika manusia masih hidup namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum. Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan baginda raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan kedua, balas baginda raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang, Abu Nawas. Jawabannya adalah paha, kata baginda raja dengan cepat. Paha, ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang, Abu Nawas, jawab baginda raja. Tulang, ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab baginda raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya baginda raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, baginda raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata baginda raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantung uang. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri, teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri. Apalagi melempari dia dengan batu, teriak Tuan Menteri kepada para warga. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, sahut salah seorang warga. Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga, timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini. Jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang.
Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas. Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit,
Tapi akan aku berikan juga kepada baginda raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan baginda raja. Maafkan aku, Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman, kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan di sebuah padang pasir. Tiba-tiba, dia dihadapkan oleh seorang jin yang sangat kuat dan bijaksana. Jin tersebut menyatakan bahwa dia dapat memberikan 3 keinginan kepada Abu Nawas, tetapi dengan syarat bahwa setelah 3 keinginan tersebut terpenuhi, Abu Nawas harus memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Abu Nawas meskipun cerdik, merasa khawatir dengan syarat tersebut. Namun, dia menerima tawaran jin tersebut dan memberikan 3 keinginan. Keinginan pertama, Abu Nawas adalah memiliki kekuasaan yang setara dengan raja. Keinginan kedua adalah memiliki harta yang melimpah. Dan keinginan ketiga adalah memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Setiap keinginan Abu Nawas segera terpenuhi, dan dia hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa takut akan dekatnya saat untuk memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas merencanakan pertemuan terakhir dengan jin di tepi sungai. Dia membawa sebotol anggur dan pura-pura mabuk. Ketika jin datang, Abu Nawas pun berkata, "Sebelum aku memberikan nyawaku, mari kita minum bersama sebagai perpisahan." Jin tersebut setuju dan mereka minum bersama. Abu Nawas terus memberikan pujian kepada jin tentang kebijaksanaannya. Jin yang merasa senang dengan pujian tersebut akhirnya jatuh mabuk. Saat jin tertidur, Abu Nawas mengikatnya dengan rantai yang sebelumnya disiapkan. Ketika jin sadar, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Abu Nawas dengan cepat mengucapkan 3 kalimat Bismillah dan menyuruh jin kembali ke tempat asalnya. Dengan kecerdikan Abu Nawas, dia berhasil melepaskan diri dari perjanjian berbahaya dengan jin dan memenangkan pertarungan tanpa kehilangan nyawanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.